puji-pujian, yang memainkan musik, bahkan para singer, bahkan semua yang bertugas kau rapi dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, bahkan hambamu Pak Kristi akan menyampaikan dalam firman, dan firman itu mengajari kami, memberkati kami dengan kuasa. Terima kasih. Kami juga berdoa semua jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan dalam cuaca yang saat ini, tapi kami percaya Tuhan yang hendak tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu pun. Dalam nama Yesus akan memulai ibadah ini, sertai Tuhan ibadah ini kami percaya cantum arti yang sangat penting dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa juga untuk keluarga di tempat ini, Pak Birawa dengan istri, berkat Bu RT, berkati dengan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sepanjang hidup kami hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur, kami menaikkan setiap syukur kami Tuhan, kami menaikkan setiap sembah kami Bapa. Oh
Haleluya. Tetap ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Nah, dengan sukacita ini kita akan menyambut kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama dari Ibu Linda. Oke. Kita kesaksian selanjutnya dari Bapak Pendeta Faldo. Dipersilakan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Ini jarang-jarang kesaksian. Ya, tapi saya minta waktu sedikit mewakili dua rekan saya, Pak Pendeta Johan dan Pak Pendeta Yosua, di mana kami baru kembali dari Kalimantan. Puji nama Tuhan, sampai dengan hari Kamis kemarin kami mendarat di kota Jakarta. Jadi awalnya supaya cepat aja, pelayanan ke Kalimantan ini sebetulnya dimulai terjadi ketika sekitar 2 bulan yang lalu saya berdoa, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kasih buat saya dan keluarga. Selalu saya dalam doa itu sejak tahun 2019 saya tanya, sekarang Tuhan mau apa dari saya? Tuhan, saya mau kerja, Tuhan mau saya kerjakan apa? Selalu saya tanya itu sejak tahun 2019. Kemudian Roh Kudus ingatkan sebuah ayat dari Markus 16 ayat 15 sampai 16 yang isinya Bapak Ibu Saudara sudah tahu, pergilah, beritakanlah Injil, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Mendengar ayat itu saya langsung paham, ini ada perintah spesial untuk pelayanan di luar yang rutin yang biasa saya lakukan setiap bulan. Saya biasa penginjilan di tempat orang-orang jalanan dan juga bersama dengan PDKI. Setiap bulan kami ada rutin, tapi ini saya tangkap ini pelayanan yang lain di luar yang biasanya. Nah, ketika saya berdoa, sekali lagi Roh Kudus pertegaskan bahwa kamu akan pergi ke sebuah tempat yang belum pernah kamu injak sebelumnya. Waktu terus berjalan sambil menunggu kapan perintah ini akan dilaksanakan. Karena sebagai hamba Tuhan saya tidak mau lalai untuk melakukan semua perintah Tuhan. Karena semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sudah saya rasakan. Saya nggak bisa membalasnya selain dengan saya hanya mau taat aja apa yang Tuhan perintahkan. Sampai suatu saat saya dengan Pendeta Johan dan Pendeta Yosua mengunjungi Pak Andis di rumahnya untuk mendoakan Pak Andis yang pada waktu itu sedang sakit. Di kunjungan tersebut timbul pembicaraan tentang pelayanan di Kalimantan. Lalu kami bilang begini, kita doakan saja dulu. Bahkan waktu saya dan Pak Pendeta Yosua sempat menemani Pak Andis di rumah sakit waktu itu untuk check up jantung, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, saya sempat memotivasi Pak Andis, ayo Pak, cepat sembuh karena kita akan ke Kalimantan. Itu omongan motivasi, omongan iman. Dan satu kali saya ngobrol dengan Bu Linda, saya cerita tentang Bu Linda, oh ini ada rencana untuk berangkat ke Kalimantan. Tercetuslah itu rencana kami ke Kalimantan, dan Bu Linda tertarik untuk menolong kami dan mencoba untuk memfasilitasi kami pada waktu itu. Nah, waktu Pak Andi selesai pulang dari rumah sakit, beliau bersaksi di sini, selesai ibadah kami berkumpul di sana untuk berbicara rencana ini dan mendoakan rencana ini. Kita berdoa pada waktu itu. Pulang dari sini Bu Linda ternyata telepon saya, beliau sedang bersama dengan Tante Mary katanya, dan menelpon saya menginformasikan bahwa Tante Mary bersedia membantu kami berempat berangkat ke Kalimantan, sehingga kami bisa gunakan biaya tersebut untuk transportasi kami pergi dan pulang. Kami belum buat rencana pada waktu itu, karena saya ngomong dengan Pak Johan bilang tunggu rekening masuk baru buat rencana. Kalau rekening belum masuk tidak bisa buat rencana. Setelah tanggal 10 pagi rekening uang tersebut masuk, lalu saya informasikan kepada Pendeta Johan, Pendeta Yosua, Pendeta Andis, kita bertemu untuk segera rapat. Dan tanggal 10 malam itu kami berkumpul di dekat rumah Pak Andis. Kami rapat, dapat informasi tentang pelayanan di sana. Dan menurut info dari Pak Andis bahwa di sana pelayanan untuk menjadi berkat, bukan untuk diberkati. Dan saya udah bilang, bagi saya pribadi memang saya untuk ke sana bukan untuk cari berkat, bukan untuk dapat PK, tapi saya untuk menjadi berkat di sana. Karena tadi saya bilang Tuhan sudah terlalu baik buat saya harus lakukan apa? Nah, ternyata Tuhan buka jalan, dapat tiket, berarti ini rencana Tuhan. Saya harus menjadi berkat di sana bersama dengan rekan-rekan kami yang ada. Dan setelah pertemuan rapat, kami langsung memutuskan untuk membeli tiket pesawat.
Nah, karena Pak Andis sudah beli tiket kapal laut dan berencana berangkat tanggal 13 November, dan bantuan tersebut saya juga transfer kepada Pak Andis, dan kami tidak bisa berangkat karena tanggal 17 kami masih ada pelayanan kasih bersama dengan PD Kasih Immanuels. Dan saya ada pelayanan rutin tanggal 20 bulan 6. Jadi kami bertiga memutuskan untuk berangkat Sabtu tanggal 21 bulan 6, Sabtu pagi. Kenapa? Supaya tanggal 22 hari Minggu kami bisa mengisi di ibadah minggu gereja di sana. Dan nanti bertemu dengan Pak Andis kalau Tuhan kehendaki sebelum Pak Andis masuk ke pedalaman tanggal 23. Itulah rencana awalnya. Sebenarnya saya sempat mau membatalkan keberangkatan saya pada waktu itu. Kenapa? Karena anak saya dua-duanya sakit. Sembuh, sakit lagi. Istri saya udah bilang, batalkan saja Pak. Saya cek sempat di aplikasi itu bisa refund. Tiket potongan 10-30% tergantung waktunya. Dan saya sudah lihat-lihat, sebaiknya saya refund. Itu di pemikiran saya. Tapi waktu itu saya bilang gini sama istri saya 2 puasa dulu. Karena kalau ke Kalimantan ini perintah Tuhan dan saya batalkan, saya bersalah di hadapan Tuhan. Pada waktu itu saya ngomong gitu, dan dalam dua puasa tersebut saya kembali lagi dikonfirmasi oleh Roh Kudus bahwa pelayanan ini memang Tuhan yang suruh buat saya. Dan saya buat rencana memang akan pulang tanggal 28 atau tanggal 29 hari ini. Pada waktu itu rencananya saya akan pulang karena ada pelayanan di gereja besok, dan tanggal 1 besok saya bersama dengan full time gereja pengerja gereja sebagian akan fellowship ke Jogja bersama keluarga dan staf. Jadi berencana memang hari ini saya harus pulang. Namun rencana itu di awal tiba-tiba teman-teman saya dari Kalimantan Timur telepon saya bilang gini, Pak, kalau mau ke Kalimantan kita ketemu di Ketapang. Lagi telepon-teleponan dia bilang kita dari Kalimantan Timur mau ke Ketapang, Kalimantan Barat. Bapak terbang aja ke sana. Jadi turun dari pesawat langsung naik pesawat itu terbang ke Ketapang. Kita bersama Sinode akan pelayanan pentabisan gereja gembala di situ. Terus kita nanti pulang ke arah Kalimantan Timur. Kita bisa pelayanan Pak keliling Kalimantan. Memang ada beberapa yang harus kita layani di sana. Nanti Bapak turun di Palangkaraya. Setelah dari Palangkaraya Bapak naik taksi ke Banjarmasin. Nanti naik kapal laut dari sana. Itu kapal laut di sana cuma 2 hari sekali ada. Pasti ada katanya. Jadi rencananya seperti begitu. Dan saya sudah telepon istri dari Pak Andis, yaitu Bu Vera. Ibu Vera sudah memfasilitasi dengan gembala-gembala di Palangkaraya. Sudah telepon-teleponan. Nanti Pak di Banjarmasin ketemu dengan teman saya gereja di sana. Rencana awalnya seperti begitu. Nah, tiba-tiba Jumat sore minggu lalu saya dapat berita bahwa teman-teman saya ini sudah pergi dan tempatnya jauh. Mobilnya penuh, mobilnya penuh, jadi tidak bisa ikut saya hari Jumat sebelum saya berangkat besoknya. Jadi rencana awal itu tidak bisa. Akhirnya ada planning kedua, yaitu saya akan planning pelayanan di Singkawang, Bengkayang dan sekitarnya. Karena ada 2 orang teman saya di Singkawang, di Bengkayang dan Mempawah, saya kenal waktu 2019. Mereka bukan pelayan-pelayan Tuhan. Saya kenal dalam sebuah kegiatan pada waktu itu. Nah, ternyata pada tanggal Jumat tanggal 20 itu saya dapat info dari teman-teman saya di Kaltim. Tadi saya bilang mereka mobilnya sudah penuh. Berarti saya ambil rencana yang kedua, planning yang kedua. Saya juga dapat informasi dari Pak Johan bahwa teman kami pendeta Rumpi di Singkawang yang akan menjemput kami di bandara, kemudian membawa kami ke Singkawang, dan kami sudah dipersiapkan untuk di tempat gereja yang berbeda untuk pelayanan hari Minggu. Saya di GBI Mamat Raja di Singkawang, Pendeta Johan di gereja Kemah Injil di situ, dan Pendeta Yosua di gereja Bethel Tabernacle. Sedangkan Pendeta Andis itu sudah berada jauh di tempat lain seperti pembicaraan awal. Dan memang setelah hari Minggu pun kami tidak bisa untuk bertemu dengan Pak Andis karena jarak yang sangat jauh dari kami dengan Pak Andis. Kami hanya bisa saling menginformasikan posisi kami masing-masing. Nah, saya memutuskan pulang untuk lebih awal. Kenapa? Karena di minggu itu saya lihat harga tiket semakin naik dan semakin dekat. Saya lihat harga tiket yang paling murah pada waktu itu hanya di hari Kamis. Jadi saya bilang saya mau beli tiket hari Kamis. Saya tanya ke Pendeta Yosua dan Pendeta Johan, gimana? Masih mau tunggu atau mau ikut dengan saya pulang hari Kamis?
Dan akhirnya mereka putuskan untuk pulang hari Kamis bersama dengan saya. Nah, puji Tuhan, pelayanan kami di sana itu menjadi berkat buat masing-masing gereja yang kami layani. Bahkan kami sempat pelayanan ke daerah Sambas, di daerah kerusuhan pada waktu itu, yang dulu terjadi kerusuhan, dulu sudah lama. Ada satu kejadian begini, bukan di daerah Sambas. Jadi saya sama sama Pendeta Johan sama Pendeta Yosua, satu siang lagi nggak ada pelayanan, lagi itu pelayanan sore kalau nggak salah. Saya bilang gini, daripada kita diam-diam di sini, kita jalan yuk. Saya tanya, mau kemana nih Pak Rumpi? Saya tanya, Pak Pendeta. Oh, ke sungai aja, ke sungai. Sungai itu naik ke arah perbukitan. Sampai di situ ternyata sungainya kering, nggak ada air, cuma sedikit airnya. Tapi di situ rupanya ada rencana Tuhan. Kami bertemu dengan seorang Bugis. Dulu sempat ke Jakarta, pembicara-pembicara, bahkan sempat dulu masuk ke gereja katanya. Nggak ngerti dulu tengah Tangerang. Kemudian lagi cerita-cerita gitu, saya tergerak untuk bilang sama dia, Pak, kalau Bapak lagi keadaan susah, lagi keadaan penting apapun, ada masalah, Pak berdoa aja sama Tuhan Yesus. Langsung dia respon pembicaraan itu. Dia respon, dia bilang, Pak Pendeta John bilang, ini bukan pertemuan yang kebetulan Pak. Ini kebetulan, bukan kebetulan karena kami memang tidak rencana sini ke tempat yang satunya, tapi dibawa Tuhan ke tempat ini. Ini kamu memberitakan kabar baik buat Bapak. Sebetulnya awalnya respon, tapi ketika waktu dibilang begini, Pak mau didoakan nggak? Mau kami doakan nggak? Dia langsung bilang begini, sorry Pak, saya cepat-cepat masih mau masak dulu. Akhirnya kami beritakan seperti itu. Nah, yang luar biasanya begini. Setelah itu kami pulang karena harus berangkat, harus ada pelayanan sorenya. Naik motor lah. Saya dengan Pak Joshua, Pendeta Johan dengan Pendeta Rumpi, kami naik motor. Tiba-tiba di sebuah jalan yang tanjakan itu, saya masuk gigi 2, rupanya bukan motor metik tapi motor yang ada giginya. Pak Pendeta Johan sama Pendeta Rumpi sudah di depan, saya Pendeta Joshua di belakang. Begitu tanjakan, saya pindah dari gigi tinggi ke gigi rendah, motornya itu ngetril, saudara. Begini berdiri, saya belum pernah mengalami kejadian itu karena gas lagi tinggi, motor itu ngetril, jatuhlah kami. Jatuh kami, Pendeta Yosua jatuh ke belakang, saya jatuh, untung puji Tuhan gak ketiban motor. Motornya itu motor ringan, Supra 110 apa 110 cc ya. Motor ringan, jadi di depannya itu agak ringan. Jatuh kami, untung motor gak ketiban. Motornya jatuh ke samping. Puji Tuhan, saya nggak tahu itu apakah itu namanya serangan atau apa. Karena di atas itu rupanya ada wihara surga dan neraka. Sorenya kami ke tempat itu, jemaat teman saya itu ngomong begini, iya Pak, kenapa dinamain surga dan neraka? Katanya kalau bisa sampai ke tempat itu berarti dapat surga, kalau tidak bisa sampai ke tempat itu berarti dapat neraka. Aduh, saya ketawa. Jadi saya cuma ketawa-ketawa waktu motor itu jatuh, saya ketawa-ketawa. Saya bilang, aduh, pengalaman bener nih ya. Pengalaman bener, saya akhirnya bisa jatuh dari motor bersama dengan Pendeta Yosua. Puji Tuhan tidak ada yang lecet sama sekali, cuma kaca belakang motor itu pecah aja. Saya ngomong sama yang punya, kebetulan di situ ada pendeta siapa namanya? Adik Pak Erastus Pak Bakti Pramono, adik kandung Pak Erastus, ada pelayanan di situ dan sudah kenal dengan Pak Johan 20 tahun yang lalu, puluhan tahun. Dan juga Pendeta Rumpi ini sudah kenal dengan kami 7 tahun yang lalu sebelum Covid dalam sebuah kegiatan bukan rohani. Nah, saya akhirnya Tuhan pelihara kami akhirnya bisa disambut oleh Pak Rumpi tinggal di sana, dan juga Pendeta Bakti Pramono ini bilang ini, nanti makan di tempat saya aja. Dan Tuhan pelihara kami, luar biasa. Bahkan teman saya yang bukan pelayanan, ketika saya ketemu, dia jamu kami, dia bilang begini, sudah makan, ayo makan dulu bersama dengan kami. Berapa kali dia traktir kami, dia layani kami. Akhirnya semua kehidupan kami di sana, makan, tempat tinggal, itu dipenuhi oleh Tuhan. Dan yang luar biasa adalah kami boleh menjadi berkat di sana, bukan hanya di gereja-gereja, tapi di orang-orang yang kami temui untuk kami beritakan tentang Yesus. Dan bahkan pendeta tempat Pak Johan melayani di sana itu mengalami suatu problem, masalah, dan tidak ada yang tahu, tapi Roh Kudus ngomong sama Pendeta Johan untuk melayani dia, dan ternyata memang benar, dia mengakui
ada sesuatu penyakit yang harus didoakan, tolong didoakan. Dan akhirnya kami tahu bahwa semua ini adalah rencana daripada Tuhan. Memang kadang-kala begini saya belajar, apa yang kita rencanakan itu seringkali berbeda jauh dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi rancangan manusia bukan rancangan Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, tapi semuanya itu kita harus lakukan karena ini adalah pelayanannya Tuhan. Waktu saya berdoa, mau kemana Tuhan? Mau ke Singkawang, mau ke Ketapang atau di Singkawang? Karena saya berdoa begitu, saya ambil puasa khusus karena saya bilang ini pelayanan Tuhan. Ini Tuhan yang suruh kami ke sana, bukan sekendak kami, mau kami bagaimana, maunya Pak Johan bagaimana, tapi ini maunya Tuhan, bukan mau seseorang siapapun, bukan. Ininya maunya Tuhan. Dan memang rencana kami untuk yang selanjutnya ke tempat lain yang kami sempat bicarakan itu memang tidak terjadi. Karena memang begitulah pelayanan roh. Seperti Paulus mau masuk ke satu tempat dicegah oleh Roh Kudus. Jadi pelayanan roh sebetulnya seperti begitu. Sebetulnya tidak kami rencanakan, seolah-olah tidak matang, tapi kami hanya mau taat. Dan ketika kami taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka semuanya itu akan disiapkan oleh Tuhan. Dan akhirnya setelah itu kami bisa pulang ke tempat ini. Saya mengucap syukur untuk dukungan doa dari Ibu RT, Pak Birawa, dan juga jemaat-jemaat PDK yang sudah mendoakan kami. Walaupun ada insiden, tapi kami tidak terjadi apa-apa. Puji Tuhan kami bisa sampai di tempat ini. Buat Ibu Linda yang belum hadir, kami mengucapkan terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk kami boleh berangkat ke Kalimantan. Dan terlebih khusus buat Ibu Mary Pikal yang sudah membantu kami dalam dana sehingga kami bisa pergi pulang dari Kalimantan ke Jakarta dengan bantuan beliau. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dalam hidup kita, kalau kita tahu kepada Tuhan, mengikuti setiap rencana Tuhan, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Janjinya ya dan amin. Mari kita persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi. Sebuah sukacita kita hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji
Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan berikan komando persembahan. Mari berikan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Di sore hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat terterang dalam hati dan pikiran kami dan menjadi berkat Tuhan, dan kami juga dapat bertumbuh menjadi berkat bagi orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan pada malam hari ini. Biar Engkau berkati setiap persembahan yang kami berikan, sucikan dan kuduskan, dan biar menjadi berkat bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan ciptakan, kita akan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Pastor Israel. Puji Tuhan, biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Lagu ini berkata YHWH, dialah Yahweh. You are the God who was, who is, and is to come.
Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Exodus, Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian. Kalau kita tahu hari ini dunia bergejolak, tetapi yang jelas Tuhan akan menantikan perdamaian bagi Iran. Khususnya Tuhan akan memulihkan Israel, memulihkan Iran, dan akan banyak mulut mengaku, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati Immanuel. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami hendak Tuhan akan membawakan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Saya akan memimpin dalam doa, kita semua mendukung dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sama-sama melakukan ibadah ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau yang menarik ke tempat ini untuk kami boleh lagi diberkati oleh Tuhan Yesus dengan kebenaran-kebenaran-Mu dan diubahkan oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin setiap kami, setiap doa-doa yang kami naikkan, sehingga kami bukan hanya sekedar berdoa, tapi terjadi terobosan demi terobosan, khususnya buat bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Kami berdoa biarlah pemimpin-pemimpin yang ada menjadi pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat, bukan memperhatikan diri sendiri dan golongan, terutama anak-anak-Mu yang takut, yang Kau utus di sana ya Tuhan sebagai pembuat keputusan maupun yang menjalankan, sehingga mereka benar-benar menyadari bahwa status mereka adalah hamba Tuhan, di mana Tuhan menempatkan mereka, dan mereka boleh menjadi jawaban bagi rakyat Indonesia pada umumnya siapapun itu ya Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua pemimpin-pemimpin tertinggi maupun tinggi negara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat PD Kasih Immanuel Tuhan Yesus, buat setiap anggota-anggota jemaat yang ada dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang menempatkan kami dimanapun kami berada, untuk kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, untuk kami boleh membawa Yesus dimanapun